魔反，你没死啊？墨云，你这小……听说了你的事迹，真把我惊呆了，真给劲。说够了吗？木熊，我懂的，我懂。水是不可能走在一起的。我这里也得到了巨大的提升。师尊，他们可以将你这火民族怎么会有那么可怕吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-515. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 514. Di saat Muyun tengah memulihkan kondisinya, Gulungan Yuxian memberitahu kalau ada teknik pedang yang mampu membantu Muyun meningkatkan niat pedang miliknya. Hanya saja teknik itu cukup sulit digunakan. Pasalnya harus dipadukan dengan 3 elemen untuk dapat membentuk serangan pertama, dan butuh 12 elemen untuk bisa membentuk serangan ketiga. Meskipun begitu, Muyun tetaplah mempelajarinya. Setelah dari sana, Muyun bersama para gadisnya didatangi oleh Yu Xingtian, di mana dia ingin Muyun segera menyerahkan gunung kosong kepadanya. Tentu saja Muyun tidaklah sudi, jadi pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Yu Xingtian tidaklah menduga kalau Muyun akan memiliki kekuatan semengerikan ini. Bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk memberikan perlawanan. Pasalnya Yu Xingtian sudah keburu meninggoy. Muyun bersama para gadisnya pun memutuskan pergi dari tempat tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kejadian besar telah terjadi di tempat itu, di mana segel tertinggi telah diaktifkan. Orang-orang pun penasaran siapakah orang yang terpilih mendapatkan kesempatan besar itu, karena banyak di antara mereka yang tidaklah mendapatkan apapun di tempat ini. Untuk kelompok Muyun sendiri memutuskan pergi sebab dia yakin Muyun akan membawa para gadisnya ke tempat bintang-bintang jatuh. Entah kenapa dia merasa adanya aura jahat, yang berarti kedepannya akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saking mengerikannya kejadian itu, Muyun bahkan berpikir kalau mereka semua kemungkinan akan mati. Padahal mereka pun segera pergi ke tempat batu besar itu berada. Di sisi lain, batu besar ini pun telah mendarat di sebuah tempat, yang mana orang-orang juga telah berkumpul di sana. Terlihat juga kalau di sini ada Mo. Ia yang melihat kehadiran Muyun pun segera menghampirinya. Muyun barulah ingat kalau Mo masihlah hidup. Ini pun tentu membuatnya kesal karena bagaimana mungkin Muyun berpikir seperti itu kepada dirinya. Padahal ini adalah pelayan setia Muyun. Miao Lianyu tidak menduga Muyun memiliki adik dari ras lain. Mo pun menjelaskan mengenai apa yang terjadi, dan dia ini juga telah mendengar mengenai apa yang terjadi kepada Muyun. Ia sempat merasa khawatir dan melakukan pencarian kepadanya. Selain itu, kemenangan Muyun dari Yu Xingtian juga telah diketahui oleh semua orang. Bahkan gadis secantik Miyusin dapat Muyun taklukkan. Rumor tersebut membuat Muyun bersama para gadisnya terkejut. Mo yakin betul kalau Muyun pasti telah menikmati fisik Miyusin, karena itulah kemampuannya bisa meningkat dengan pesat. Muyun tidak ingin membahas hal itu, karena jika dia mendengarnya lagi, maka Muyun akan menghukumnya. 魔反，你没死啊？ 墨云，你这小……听说了你的事迹，真把我惊呆了，真给劲。 说够了吗？ 木熊，我懂的，我懂。 Mo paham, tapi dia ini tetap memuji Muyun karena berhasil menaklukkan hati Miyusin. Bahkan dia itu juga berhasil mendapatkan 2 gadis imut ini. Jika Muyun berhasil menaklukkan Ujisu, maka Mo akan seumur hidup menjadi bawahannya. Muyun memintanya untuk diam karena jika hal itu sampai diketahui oleh Miyusin, maka Mo akan dalam bahaya. Tapi dia tidaklah peduli, pasalnya Mo adalah adik Muyun. Jadi Miyusin yang sudah ia taklukkan tidaklah mungkin mengganggunya. Hanya saja semua perkataannya telah didengar oleh Miyusin. Hal itu pun membuat Mo menjadi sangat takut.
Di sini, Muyun menemuinya di mana Miyusin meminta Muyun untuk melupakan apa yang telah mereka lakukan di Istana Dewa Air. Karena bagaimanapun mereka tidaklah mungkin bisa bersama. Selain itu, Muyun juga mendapatkan keuntungan yang sama. Karena berkat ia, Muyun mengalami peningkatan kekuatan. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Muyun masihlah tidak dapat menerima hal itu karena Miyusin telah menodai tubuhnya. Miyusin mulai membahas mengenai apa yang terjadi karena perubahan itu berasal dari 4 segel yang dipaksa untuk tutup. Ia pun meminta Muyun pergi dari tempat ini. Hanya saja Muyun memintanya untuk fokus kepada dirinya sendiri. Mo sendiri penasaran apa yang tengah mereka bicarakan. Walaupun begitu dia tetap yakin kalau Muyun memang sangatlah hebat. Rumor mengenai mereka yang bersenang-senang di Istana Dewa Air sudahlah menyebar kemana-mana. Namun ketika melihat tatapan Muyun, Mo tidak ingin membahas hal itu. Ketika Miyusin pergi, Miao Xianyu penasaran apa yang telah mereka bicarakan. Yang mana gadis itu hanya ingin mereka lari saja. 水是不可能走在一起的，我这里也得到了巨大的提升。师尊。 Entah mengapa tiba-tiba saja Miao Xianyu kesal kepada Miyusin, yang mana ini sudah membuktikan kalau dirinya memang tengah cemburu kepada gadis tersebut. Hanya saja Muyun membenarkan apa yang Miyusin katakan, karena bagaimanapun tempat ini akan menjadi sangat berbahaya. Apapun yang terjadi di saat tempat ini benar-benar kacau, maka Muyun akan segera pergi mengajak mereka meninggalkan tempat ini. Hanya saja Mo dan kedua gadis ini merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Hingga sebuah asap pun keluar dari batu besar ini. Salah satu orang di sana berusaha untuk menyentuh batu tersebut sampai akhirnya muncullah retakan yang tiba-tiba saja melakukan penyerangan kepada mereka. Ternyata ini bukan sekedar batu sembarangan, melainkan berisikan orang-orang kuat Xin. Ternyata ini bukan sekedar batu besar biasa, melainkan berisikan orang-orang kuat. Muyun mengenali mereka dan tidak menduga orang-orang Hua akan ada di sini. Muyun bersama yang lainnya pun segera menjauh. Dia menjelaskan kalau orang Hua merupakan klan pembunuh. Mereka adalah klan yang paling jahat di dunia ini. Kemampuan dari orang Hua bisa mengubah makhluk yang terbakar menjadi tungku pembantaian tanpa ampun. Miao Xianyu penasaran bagaimana orang Hua bisa muncul di sini. Bagi Muyun itu sangat wajar, pasalnya negara Hua sudah berada sejak berabad-abad dan pasti memiliki begitu banyak pemukiman. Mereka juga disebut sebagai penguasa tertinggi. Jika hal ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin semua orang di dunia kecil ini akan mati oleh serangan mereka. Namun bagi Mo, orang-orang itu tidak sehebat apa yang terlihat. Karena di sini Hu Xingju bersama saudaranya bisa melakukan serangan balik kepada orang-orang Hua. Muyun juga dapat melakukan hal itu, namun yang menjadi masalah adalah pria besar yang mereka lihat. Ia adalah satu-satunya anggota suku api di sini. Orang biasa tidaklah mungkin dapat merasakan kehadirannya. Jadi tidaklah mungkin orang-orang di sini dapat mengatasi pria tersebut. 他们可以将他 这火民族怎么会？ 有那么可怕吗？ 你根本感受不到他的。 Satu-satunya cara untuk bisa mengalahkannya, mereka harus keluar dari tempat ini dan memberitahu para ketua sekte. Mereka juga tidaklah boleh membiarkan suku api keluar dari tempat itu. Namun yang menjadi masalah, tempat ini telah tertutup secara paksa. Lantas bagaimana cara mereka keluar? Muyun mengajak mereka untuk memanfaatkan celah yang terbuka oleh suku api. Orang-orang bisa melihat apa yang sedang Muyun lakukan dan merasakan kemampuannya saat ini membuat mereka meyakini rumor kedekatannya dengan Miyusin memang adalah benar. Hanya saja Muyun bersama lainnya harus dihentikan oleh Lun Wuchang, yang mana kekuatannya telah meningkat. Dia pun mulai sombong karena baginya Muyun tidak akan bisa mengalahkannya. Muyun sendiri tidaklah terlalu meladeninya dan berencana untuk menghukum Lun Wuchang. 居然到生死境3重了。 你已经是从蝼蚁成长精了。我来的吗？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lin Wuchang telah melakukan pertarungan kepada Muyun dengan cara mengurungnya. Hanya saja ini tidaklah dapat menghentikan pergerakan Muyun. Dia meminta rekan-rekannya untuk masuk ke dalam formasi itu karena Muyun akan menggunakan hal ini demi bisa menjadi pelindung bagi mereka.
Nah, begitulah mereka dapat melintasi celah yang terbuka tanpa mengalami kesulitan apapun. Tentu ini tidaklah diduga oleh Lun Wukong. 多谢了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.